Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita misteri. Cerita yang ditulis oleh narasumber. Cerita ini berjudul Teror Santet Pocong. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kusandarkan tubuh di pelukan Mbok Asih, wanita tua bertubuh gemuk dengan rambut disanggul penuh uban. Ibuku terpaksa mengungsikanku ke rumah Mbok Asih yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah kami. Aku sama sekali tak peduli dengan lalu lalang padatnya stasiun. Jiwaku terguncang dengan pembulian yang kualami baru-baru ini. Sorot mata mereka yang memandangku seperti sampah, serta cemoohan mereka terhadapku. Dasar anak koruptor, atau cantik hasil polosan uang haram. Ayahku terduga koruptor. Seluruh harta dan aset keluarga disita negara. Teng 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 teng. Mbok Asih yang sedari tadi menenangkanku dalam pelukannya mulai berbisik pelan padaku. "Duk, keretanya sudah datang. Ayo bersiap." Aku menyeka air mata yang terus meleleh di pipi. Sedangkan Mbok Asih sudah berdiri menenteng di atas besar. Tak sampai hati melihat Mbok Asih yang terlihat kesusahan. Segera kurai ransel besar berisi pakaian ganti dan barang yang kuperlukan. "Sudah, ndak apa-apa, biar Mbok yang bawah," ucapnya dengan penuh kelembutan. Tentu saja aku masih bersikeras memaksa untuk membantunya. Kereta sudah meluncur menjelajahi kota-kota, dan aku yang sedari tadi melihat ke arah luar jendela dengan lamunanku sepanjang perjalanan. Setiba di stasiun dengan sebutan kota dingin ini, kami menaiki angkutan umum menuju daerah asal Mbok Asih. Berkali-kali Mbok Asih menanyakan apakah aku lapar. Hanya kusahut dengan menggelengkan kepala pelan. Nafsu makanku seakan hilang dengan datangnya cobaan yang Tuhan berikan. Beberapa jam kemudian, kami berhenti di pertigaan jalan. Mbok Asih nampak menghampiri seseorang dalam mobil coklat tua dengan banyak cat yang mengelupas di seluruh bodi mobil. Mbok Asih melambai ke arahku dengan sedikit teriakan di mulutnya. Aku menghampirinya dengan langkah malas, karena aku tahu perjalanan berikutnya menuju rumah Mbok Asih pasti menaiki mobil tua nan bobrok ini. Dan benar dugaanku, kami menaiki mobil tua dengan bunyi kerit saat melaju dan sesekali grodak saat melewati jalan berlubang. Aku mencoba bersabar dengan keadaan saat ini. Perjalanan terus dilanjutkan. Kantukku telah hilang karena telah habis waktu di kereta api tadi. Begitu banyak perkampungan yang masih asri di sini, tak seperti di tempat tinggalku yang penuh dengan polusi karena padatnya kendaraan. Kami sudah memasuki jalanan berbatu dengan ladang tebu di kanan kiri, bahkan sesekali melewati hutan pinus lebat. Rasanya bokong serta pinggangku sudah kram menaiki mobil tua ini. Mbok Asih bercerita panjang lebar dengan si sopir, dan aku yang diam membisu sepanjang perjalanan yang entah kapan sampainya. Sebuah gapura bertuliskan "Selamat datang di Desa Sumber Kunci" mencuri perhatianku. Gapura besar dengan banyak lumut yang menempel. Aku ingat Mbok Asih pernah bercerita tentang desa asalnya.
Setelah jalan menanjak, tibalah kami di tempat tujuan. Aku membantu Mbok Asih menurunkan barang-barangku. "Mak Asih," suara seorang gadis seumuranku menyapa lalu mencium tangan Mbok Asih. "Duk, ini Nopi, cucu Mbok di sini." Mbok Asih mengenalkan aku pada cucu perempuannya. "Mbak Sophia dari kota ya?" katanya ramah dengan senyuman tulus ketika tangan kami bersalaman. Aku tersenyum saat melihat wajah bulat tertutup hijab kuning yang terlihat polos ini. "Wes Mbak, Sopianya lelah habis perjalanan jauh. Siapin air panas sana." Mbok Asih menghentikan kecerewetan Nopi yang ingin bertanya padaku. Lekhan dan Mbak Eni sudah menyambut kedatanganku. Aku diam berdiri di depan rumah tua dengan bangunan gaya kuno milik Mbok Asih. Hanya melihat keluarga ini menumpahkan kerinduan mereka. Memang Mbok Asih jarang sekali pulang. Sejak menjanda, Mbok Asih lebih memilih menetap bersama keluargaku di kota dengan mengasuh diriku sampai dewasa sekarang. Nopi anak Lekhan menaruh ranselku di kamarnya karena mulai sekarang aku akan tidur bersamanya. Bahkan ia rela berbagi lemari pakaian bersamaku. Setelah mandi dengan air hangat dan melepas lelah sambil duduk di kursi depan rumah, ku coba mengecek gawai, namun sama sekali tak ada tanda garis sinyal. Ku coba memutar musik kesukaanku agar hatiku terasa lebih tenang. Keadaan membuatku hampir depresi. "Makan dulu, Duk," ucap Mbok Asih lembut dengan mengelus pelan punggungku, lalu memeluk. Seiring dengan keluarnya air mataku karena tak kuasa menanggung beban yang berbalik. "Sabar, Duk," ucap Mbok Asih lagi. Kali ini beliau ikutan menangis bersamaku. Lek Arif dan Mbak Kum, tetangga sebelah rumah, datang dengan membawa kue sagu sebagai tanda perkenalannya padaku. Mbak Eni dan Mbak Kum menemaniku mengobrol ringan. Meski mulutku jarang mengucapkan kata-kata, mereka terlihat mengerti keadaan yang sedang kualami. Aku mulai berdamai dengan keadaan sejak kedatangannya. Kursi depan rumah selalu ramai didatangi tetangga Mbok Asih. Kadang Mbak Kum tetangga sebelah kiri rumah, atau Busum dan Ratna anaknya. Entah sengaja untuk menghiburku atau memang keramahan mereka. Hari-hari ku lalui dengan aktivitas malas-malasan, karena memang dasarnya aku ini pemalas. Setiap pagi Mbok Asih selalu membuatkan susu coklat kesukaanku. Meski sudah ku coba melarangnya, Mbok Asih tetap bersikeras membuatkannya. "Mbak Sophia, besok ikut Nopi nonton kuda lumping ya," kata Nopi saat kami sudah dalam posisi tidur. Kecerewetan Nopi memaksaku membuka suara. Nopi yang tak kenal kata lelah dalam usahanya mengajakku mengobrol. Terkadang membuatku tersenyum geli karena tingkah lucunya saat berbicara. Malam itu saat aku dan Nopi mengobrol macam-macam topik, samar-samar dari kejauhan terdengar suara bambu yang dipukul. Semakin lama semakin dekat. Lekhan yang tadi sudah masuk kamar bersama Mbak Eni keluar bersamaan. Lekhan membaur ikut arak-arakan penduduk. Selentingan kabar yang kudengar kalau Mbak Yuli, janda pemilik warung di kampung ini, hanyut di sungai saat mencuci baju di sore hari. Beberapa warga termasuk Lekhan melewati jalan samping rumah menuju kebun coklat di belakang rumah, lalu menuruni jalan menyusuri sungai bebatuan di malam hari. Malam ini menjadi semakin panjang karena banyak warga keluar rumah, termasuk wanitanya. Meski hanya duduk depan rumah,
menanti dengan harap-harap cemas kabar Mbak Yuli yang hanyut. Aku dan Nopi yang juga ikut penasaran ikut keluar. Di luar rumah sudah banyak warga mengumpul dekat musola. Di depan rumah Mbok Asih. Karena jalan menuju ke rumah melewati musola dan rumah depan milik Pak Jainul. "Pocong!" teriakan salah satu warga dari rumah seberang jalan. Bu Tarmi berlari keluar ke arah musola dengan wajah pucat ketakutan. Di wajahnya disertai keringat dingin membasahi dahinya. Dengan terbata, Bu Tami menceritakan penampakan pocong di rumahnya kepada Mbak Kum dan Bu Jainul yang menenangkannya, karena suaminya ikut pergi mencari Mbak Yuli di sungai. "Istighfar, Lek," kata Mbak Kum pada Bu Tarmi sambil menyodorkan gelas berisi air putih. Belum sempat ketegangan warga mendengar cerita Bu Tarmi. Kali ini teriakan takbir bersaut-sautan di tengah malam dari warga lain. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suara teriakan itu begitu riuh di malam hari, membuat malam semakin mencekam. Mbak Rory dan Ratna berlari ke arah kami. "Masya Allah, ada apa sebenarnya?" tanya Mbok Asih pada Mbak Rory dan Ratna setelah dekat. "Pocong, Mbah, pocong," kata Mbak Rory disertai anggukan Ratna dengan wajah panik. "Mbak, itu apa yang di atas genteng?" kata Nopi sambil menunjuk ke atap rumah Pak Jainul. Aku dan Mbak Eni saling pandang sebelum kami berhamburan memasuki rumah. Setelah menutup pintu depan, Mbak Asih memelukku, serta Nopi di dekapannya. Begitu nyata yang kulihat tadi. Sesosok tubuh berbalut kain kafan, hanya menyisakan bagian wajah yang menghitam. Di bagian hidung masih tersisa kapas. Jantungku berdetak cepat, seperti habis lari maraton. Gemetar di badanku tak bisa berhenti. Kupeluk erat Mbok Asih dengan badan semakin gemeteran. Air mataku tak terbendung lagi. Saat itu ketakutan akan hal semacam ini baru saja aku rasakan. Mbak Eni mengambil selimut, lalu menyelimuti tubuhku. Mbok Asih nampak cemas dengan keadaan. Sampai azan subuh aku baru tenang. Selesai sholat subuh, Mbok Asih sibuk di dapur menanak nasi di atas tungku kayu bakar. Mbak Eni menghampiriku yang tiduran di depan TV dengan susu hangat di tangannya. "Susunya, Nduk, mumpung masih panas," kata Mbak Eni menaruh segelas susu di sampingku. Aku tahu Mbak Eni ikut prihatin dengan keadaanku saat ini. "Nopi mana, Mbak?" tanyaku lirih. "Masih mandi. Air hangatnya sudah Mbak siapin buat kamu," jawab Mbak Eni pelan. "Mbak, udah belum ganti bajunya?" kata Nopi yang tiba-tiba langsung masuk kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Saat aku berganti pakaian. "Jadi kan ikut Nopi nonton kuda lumping?" lanjutnya lalu duduk di kasur memperhatikanku yang sedang berganti pakaian. Kusahut dengan anggukan pelan. "Rory sama Ratna udah nungguin loh, Mbak. Nanti kita jalan lewat sungai aja biar dekat." Kecerewetan Nopi di pagi hari membuatku lupa akan peristiwa semalam. "Mbak Eni sama Mas Han kemana?" tanyaku karena kedua anak dan menantu Mbok Asih tak terlihat. "Oh, ibu bantu-bantu di puskesmas, Mbak. Kalau bapak lagi kerja di bengkel las," jawab Nopi penuh semangat yang hanya kusahut. "Oh." Setelah sarapan dan pamitan, kami berempat berjalan menyusuri kebun coklat belakang rumah, lalu menuruni jalan yang hanya bisa dilalui satu orang menuju sungai. Rory dan Ratna sudah menyeberangi sungai. Aku diam memandangi mereka yang mulai menyeberangi sungai. "Ayo, Mbak, ndak dalam kok sungainya," kata Nopi yang sedari tadi di belakangku.
kini mulai ikut menyusul kedua temannya. Aku memandang ke sekeliling. Suara sahut-sahutan burung liar di antara gemercik air sungai melewati bebatuan, dan terpaan angin membuat pohon bambu di seberang sungai bergoyang, lalu berbunyi seakan hidup pada zaman dahulu, pikirku. Celana jeansku basah sampai lutut saat menyeberangi sungai. Nopi yang berjalan beriringan di sampingku bernyanyi dengan gembira. Rory dan Ratna yang berjalan di depan seperti menikmati suara Nopi. Seiring perjalanan, tanganku sibuk memetik daun tanaman yang tumbuh memanjang, berbentuk menyerupai pagar. Di sebelah kiri puluhan pohon Kamboja membuat suasana sedikit mencekam. "Itu kuburan, Mbak," kata Rory menunjuk pohon Kamboja di sebelah kiri. "Kalau kuburan itu kuburan Bajang," sahut Ratna sambil menunjuk pohon beringin besar serta deretan makam kecil atau kuburan bayi. Mataku tak berani memandang lama ke arah pohon beringin di sebelah kiri. Entah seperti ada hawa aneh yang muncul dari sana. Setelah melewati kebun tebu, kami melewati gang kecil di antara rumah penduduk. Dari sini sudah terdengar sound system dengan lagu dangdut koplo. Anak kecil berlarian ke sana kemari di antara deretan pedagang kaki lima musiman. Pentas kuda lumping telah dimulai dengan akrobat kesenian yang ditampilkan. Rory dan Ratna hilang di antara banyaknya penonton. Nopi menarik tanganku ke tengah keramaian, mencari tempat nyaman untuk menonton kesenian daerah yang sudah berlangsung ini. Selepas azan asar, Rory dan Ratna mencari kami untuk lekas pulang, padahal acara belum selesai. Kami pulang melewati jalan yang sama. "Mbak, tak hitung sampai 3, kita lari ya," kata Nopi tiba-tiba. Saat kami sudah melewati kebun tebu, belum sempat niatku bertanya, "Kenapa harus lari?" Nopi sudah menghitung. 1, 3, jawab Ratna keras sambil berlari kencang diikuti Nopi dan Rory. Aku yang kaget ikutan lari di belakang mereka, meski tak mengerti maksud mereka. Pandanganku hanya tertuju pada Nopi di depan. Waktu seakan berputar semakin lama saat kami berlari. Bulu kuduku meremang waktu melewati pohon beringin yang di bawahnya berjejer kuburan Bajang. Nopi, Rory, dan Ratna meloncat lincah seperti 3 ekor tupai. Menuruni jalan yang mengarah ke sungai membuat jarak denganku semakin jauh. Lariku semakin cepat seiring kepanikan menjalari tubuhku. Biur. Kakiku tersandung batu sungai. Aku jatuh tercengkang di tengah sungai, beserta teriakan kesakitan keluar dari mulutku. Nopi dan yang lain segera berbalik berlari ke arahku karena mendengar teriakan dari mulutku. "Maafin Nopi, Mbak." Wajahnya tampak memelas saat membantuku berdiri. Tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutku, karena nafas masih tersengal akibat berlari tadi. Nopi dan Rory memapahku yang berjalan pincang akibat rasa nyeri di bagian telapak kaki kiriku. Dengan pakaian basah kuyup, serta siku dan kakiku lecet, ditambah lagi luka di telapak kaki kiri. Aku pulang berjalan pincang. Mbok Asih yang mengetahui aku berjalan dipapah oleh Nopi berlari panik ke arahku. Waktu aku kecil, jangankan sampai berdarah, badanku terkena tanah saja, Mbok Asih sudah memandikan diriku. "Mbok," suaraku lirih, menahan Mbok Asih dengan menggelengkan kepala pelan. Karena aku tahu pasti Mbok Asih akan memarahi cucu dan temannya. "Sudah selesai, Nak?" tanya Mbok Asih saat melihat Lekhan yang baru saja masuk rumah. "Belum, Mak," jawab Lekhan lalu mendekat ke arah kami. "Kok bisa luka?"
Habis jatuh di mana, Sob? Lanjut Lekhan yang melihat lukaku. Diajak lari-larian sama Nopi Ruri, jawab Mbok Asih cepat sembari tangannya sibuk mengolesi lukaku. Mbok, aku menyela sebelum Mbok Asih melanjutkan kata-katanya. Lain kali hati-hati, Nduk, kata Lekhan sembari menyerahkan obat merah pada Mbok Asih. Kursi depan rumah kembali ramai seiring berangkatnya rombongan pengantar jenazah Mbak Yuli. Mbak Yuli ditemukan meninggal di pinggir sungai oleh penduduk yang sedang mencari rumput. Lekhan sudah kembali berbaur bersama iring-iringan pengantar jenazah. Jalan menuju kuburan melewati jalan sempit di sebelah barat dekat rumah Ratna. Gemah takbir pengantar rombongan jenazah Mbak Yuli dari belakang Lek Tejo berteriak memberhentikan rombongan. Mayite jatuh iki woi, teriak Lek Tejo lantang. 4 orang pemikul keranda segera berhenti. Mereka terkejut karena kaget mayat yang mereka pikul jatuh. Astagfirullah, ucap mereka bersamaan. Bagaimana bisa mayat jatuh dari keranda yang mereka pikul? Tetapi mereka tak merasakannya. Kabar mayat Mbak Yuli yang jatuh dari keranda dengan cepat menyebar di kalangan penduduk sekitar, menjadi topik pembicaraan para ibu-ibu. Mas, beneran jenazah Mbak Yuli jatuh? Tanya Mbak Eni pada Lekhan waktu kami nonton TV bersama. Iya, sudah jangan dibahas lagi, gak baik, jawab Lekhan pelan sambil menyeruput kopinya. Aku menyusul Nopi ke kamar yang sudah tertidur terlebih dahulu. Mataku belum sepenuhnya terpejam. Jelas sekali suara ketukan dari pintu depan. Lekhan yang keluar kamar berjalan ke arah pintu. Siapa yang malam-malam begini bertamu? Beberapa kali Lekhan keluar masuk kamar karena suara ketukan di pintu depan. Aku mencoba mempertajam pendengaran saat ketukan itu kembali terulang dan Lekhan tak terlihat keluar kamar lagi. Tok, 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 tok. Jantungku berdetak kencang ketika mendengar suara ketukan yang kesekian kalinya. Dan kali ini, suara ketukan itu beralih ke jendela kayu dengan penghalang jeruji besi di kamar kami. Tok, 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 tok. Suara dan irama ketukan sama persis seperti di pintu depan rumah tadi. Kupaksa memejamkan mata dan menutupi seluruh bagian tubuh dengan selimut. Suara ketukan menghilang berganti suara wanita yang sedang menangis. Terdengar sangat pilu dan menyayat hati di malam hari. Ku coba membaca doa sebisaku. Nopi memeluk tubuhku erat yang kupikir sudah tertidur lebih dulu. Saat pagi berita tentang teror pocong masih ramai dibicarakan. Kali ini ditambah bumbu suara wanita menangis. Mbak Kum dan Lek Arif tak bisa tidur sampai pagi karena teror semalam. Aku dan Nopi lebih memilih bungkam atas kejadian semalam. Bu Sumi datang dengan raut muka lesu. Beliau juga terlihat tak tidur semalam. Kursi depan rumah sudah ramai oleh ibu-ibu. Tangan mereka sibuk memilih buah cabai diselingi obrolan horor tentang teror pocong di kampung ini. Nopi yang akan menjenguk saudara yang sedang melahirkan di rumah sakit berkali-kali mengajakku dengan terpaksa aku menolaknya. Sebelum ia sempat berpamitan, aku menariknya ke kamar. Kusuruh dia duduk di tepi ranjang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kubongkar isi tas ranselku. Mencari-cari baju yang cocok untuk Nopi. Lalu kumulai memoles wajah bulatnya dengan sedikit bedak padat, dan kusuruh ia berganti pakaian yang telah kupilihkan. Matanya berbinar saat berdiri di depan kaca lemari.
Ia tampak cantik dengan hem putih serta jeans hitam dariku yang sudah ia kenakan karena ukuran kami tak jauh berbeda. "Mbak," Nopi memelukku erat. Bahkan ia tekan pipinya saat pipi kami saling beradu. Singkat cerita, malam hari pun tiba lagi. Aku terbangun. Samar tapi sangat jelas, suara wanita yang sedang menangis itu kembali terdengar. Suara tangisan dari jauh, namun terdengar sangat jelas dan lama-lama seperti mendekat. Detak jantungku kembali terpacu saat telingaku mendengar suara tangisan yang semakin dekat. Tok, tok, tok. Ya Allah, berkali-kali ku sebut asma Allah. Tok, tok, tok. Irama ketukan yang sama seperti semalam dari jendela kamarku. Aku meringkuk gemetaran. Keringat dingin terus keluar dari dahiku. Jeluk, jeluk, jeluk. Kali ini suara seseorang yang sedang meloncat dari luar rumah. Nopi memeluk punggungku seperti semalam. Bedanya kali ini, tangannya tak gemetaran dan terasa sangat dingin. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak. Nopi. Tidak. Sore tadi Nopi berpamitan menjenguk saudara dan akan pulang esok pagi. Lalu siapa yang saat ini sedang memelukku? Aku melirik ke arah tangan yang memelukku. Begitu pucat dan dingin. Tangisku tak terbendung lagi. Badanku menggigil gemeteran. Mulutku gemeteran dengan lidah keluh rasa terkunci. Ingin sekali aku berteriak kencang. Tapi tak satupun suara yang keluar dari mulutku. Aku tak bisa berpikir jernih. Dalam situasi saat ini, tangan pucat itu masih memelukku. Ya Allah, Mbak. Suara teriakan melengking dari mulutku berbarengan suara azan subuh di pagi buta. Mbok Asih yang mendengar teriakanku tergopoh berlari ke kamarku diikuti Lekhan dan Mbak Eni. Lekhan menyalakan lampu kamar. Mbok Asih bergegas memeluk tubuhku yang sudah menggigil gemeteran. Mbak Eni pun tak kalah kaget, meloncat ke kasur. Telapak kakiku dipijatnya pelan. Kakinya dingin, Mak. Dahinya juga panas, kata Mbak Eni panik. Sesudah mengusap kening, lalu memelukku erat. Di dapur Mbok Asih memarut kunyit, sedangkan Lekhan sudah siap dengan air hangat untuk mengompresku. Bibirku gemetar seiring tubuhku yang juga menggigil. Berkali-kali Mbak Eni membasuh keringat di dahiku, lalu meletakkan kain yang sudah dicelupkan pada air hangat, lalu meletakkannya ke keningku. Mbok Asih datang dengan parutan kunyit dan beras merah, lalu menutup pintu. Tak lama badanku diolesi parutan kunyit dengan beras merah. Mbak Kum dan Lek Arif juga datang disusul tetangga lainnya. Salah satu tetangga mengusulkan untuk membawaku ke orang pintar. "Golekno omben-omben Han," seru Lek Arif pada Lekhan. Kondisiku membuat seisi rumah panik. Mbak Eni dan Mbok Asih nampak prihatin saat menemaniku. Lekhan pergi mencari orang pintar, diantar Lek Arif. Selepas zuhur, Lekhan dan Lek Arif datang beserta Ustadz yang dimaksud Lek Arif. Doa-doa dibacakan membuat hatiku sedikit tenang. Lalu Ustadz membacakan ayat Al-Quran dan meniupkan ke gelas air putih yang akan diminumkan padaku. Weh. Belum sempat air itu masuk ke tenggorokan, aku sudah lebih dulu memuntahkannya. Ya Allah, teriakan Mbok Asih yang tak kuasa melihat keadaanku. Mas, iku air dari botol air mineral, tanya Mbak Eni pada Lekhan. Masya Allah, lali iki air rebusan, jawab Lekhan, lalu berlari ke belakang mengambil botol air mineral.
karena mereka tahu aku tak terbiasa minum air hasil olahan sendiri. Menjelang siang, kondisiku sudah agak membaik. Banyak tetangga menjenguk. Aku terenyuh melihat antusiasnya mereka mengetahui kondisiku. Bahkan malam ini Lek Arif dan Pak Jainul melekan di rumah karena khawatir, dan malam ini kulalui tanpa gangguan apapun. Teror pocong di desa ini semakin menjadi. Beberapa warga memutuskan mengungsi ke rumah saudara masing-masing. Sore sehabis maghrib, Lek Arif dan Mbak Kum sudah di kursi depan rumah bersama Mbak Eni. Lekhan serta Nopi yang baru datang membicarakan anak kembar saudaranya yang baru lahiran. "Jaketnya ndak dipakai, Nduk?" tanya Mbak Eni yang melihatku sudah berdiri di samping mereka. "Sudah makan belum?" tanya Lek Arif. "Sudah, Lek," jawabku pelan. "Nopi buatin susu ya, Mbak," kata Nopi yang nampak prihatin dengan kondisiku. Aku menggelengkan pelan sebelum bertanya. "Bawa kemana?" kataku. "Lagi tahlilan, sebentar lagi juga pulang," jawab Mbak Eni lalu menarik tanganku untuk duduk di sebelahnya. "Itu buat apa, Lek?" tanyaku pada Lekhan, seraya menunjuk plastik berisi garam kasar di depannya. "Tolak balak, biar kamu ndak diganggu, Nduk," jawab Lekhan. "Desa kita udah sepi kalau malam, banyak pocong," sahut Mbak Kum. "Kemarin saja Mbok Jah yang jual gorengan di depan sana semaput gara-gara yang beli pocong." Nopi mulai bercerita dengan kecerewatannya. "Hus, mulutmu," sela Lekhan menghentikan Nopi. "Lah emang iya kok, Pak. Tanya aja sama Joko kalau ndak percaya," jawab Nopi. "Ra usah dirasani, engko nek teko keweden awakmu," jawab Lek Arif pada Nopi. Baru saja aku menyandarkan kepala di pundak Mbak Eni. Tiba-tiba lampu satu desa padam. Mataku terus melihat ke arah gang kecil di depan samping rumah Pak Jainul. Samar namun sangat jelas, yang kulihat sedang terbang ke arah kami saat ini adalah pocongan. Ku cengkeram erat lengan Mbak Eni dengan nafas tersengal serta detak jantung yang semakin cepat. Aku nunjuk ke arah pocong melayang ke arah kami saat ini. "Mbak, pocongnya datang," kataku sambil menunjuk ke arah pocongan sedang terbang. "Wah!" Kami berenam berteriak bersamaan dengan berlari masuk rumah dalam keadaan mati lampu. "Tuh kan, baru diomongin udah datang," ucap Lek Arif setelah kami mengelilingi lampu templon yang dinyalakan Lekhan. "Berarti dawa umure, Lek," jawab Nopi asal. "Mulutmu itu loh," umpat Lek Arif agak kesal. Godaan terus terjadi malam itu seperti malam sebelumnya. Suara tangisan dan langkah kaki yang diseret mengitari rumah. Bahkan Mbok Asih yang pulang tahlilan harus berdiri lama di depan pintu karena tak ada yang berani membuka pintu untuknya. Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Teror Santet Pocong. Nantikan kelanjutan ceritanya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.